Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat analisis situasi dalam mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Manfaat dan tujuan analisis situasi ini merupakan bagian dari laporan ketika kita akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan. Jadi setiap perencanaan yang akan dibuat, maka harus diketahui cara membuat analisis situasi. Tentu di dalamnya ada tujuan dan manfaat yang didapatkan dari analisis situasi ini. Sekarang kita lihat pengertian tentang analisis situasi itu sendiri. Ya. Jadi analisis situasi merupakan tahap awal ketika pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Jadi program yang akan dirancang atau akan dibuat atau yang akan direncanakan, maka terlebih dahulu kita mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau kita sudah mengetahui mengumpulkan data yang kita kumpulkan akan memudahkan dalam merancang atau merencanakan sebuah program ke depan yang akan dilakukan. Karena data itu merupakan gambaran kejadian atau peristiwa ataupun informasi yang didapatkan untuk mendukung program tersebut. Analisis situasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mencakup dan bentuk kegiatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu pihak yang secara langsung memberikan dukungan maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau program tersebut. Kemudian tindakan dan strategi yang akan diambil berkaitan dengan terkumpulnya data yang ada yang dikumpulkan tadi, langkah-langkah selanjutnya, kemudian taktik dan strategi yang akan diambil serta anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi sebagai gambaran ke depan berkaitan dengan data yang dijadikan sebagai informasi untuk dalam menentukan program ke depan. Tujuan analisis situasi yang pertama adalah mendeskripsikan kebijakan potensial yang sedang terjadi dan standar program untuk mendorong kualitas pelayanan pada klien. Jadi hal ini tentu ada kaitannya dengan pelayanan yang diberikan, pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, yaitu promotif dan preventif tentunya. Jadi ini yang disusun berkaitan dalam rangka memberikan pelayanan kepada klien. Yang kedua, mendeskripsikan dan membandingkan kesiapan staf pelayanan jasa kesehatan khususnya dan fasilitas untuk memenuhi jumlah dan fasilitas untuk menyediakan kualitas pelayanan kepada klien dengan kebijakan saat ini. Jadi setiap kebutuhan akan pelayanan kesehatan, pemenuhannya tentu diukur berdasarkan kualitas pada saat ini. Jadi setiap saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang tentunya maksimal dengan kesiapan staf yang akan memberikan pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya kemampuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan keterampilan, tetapi juga kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung dengan fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan kualitas perhatian yang diterima oleh klien sesungguhnya. Ya, apa yang didapatkan oleh klien dari pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
kualitas dari pelayanan yang diberikan, yaitu pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga mereka benar mendapatkan apa yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi dampak kualitas yang diterima klien, sehingga ada namanya pelayanan berbasis mutu. Ya. Nah, ini harapannya adalah apa yang diberikan pelayanan kepada klien sehingga mereka mendapatkan hasil dari pelayanan yang diberikan. Tentu saja harus dilihat dampak bagi peningkatan ya derajat kesehatan masyarakat dari pelayanan yang diberikan. Tujuan dari analisis situasi adalah yaitu mengumpulkan informasi ya, sebanyak mungkin tentang kondisi kesehatan yang akan berguna untuk menentukan permasalahan dari daerah atau kelompok tersebut, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan sebuah program. Ya. Jadi harus banyak informasi yang diterima tentang kondisi yang ada, terutama yaitu kondisi kesehatan masyarakat yang ada, serta berbagai penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik itu yang terkait dengan penyakit maupun hal-hal lain yang terkait dengan perilaku kesehatan. Nah, jadi memang persoalan kesehatan itu lebih luas daripada persoalan penyakit. Misalnya persoalan lingkungan. Lingkungan itu bukan persoalan penyakit, tetapi dampaknya nanti berakibat kepada penyakit. Misalnya perilaku merokok, nah, itu bukan penyakit, tetapi adalah persoalan atau masalah kesehatan. Nah, ini yang bahwa masalah kesehatan itu lebih luas daripada penyakit itu sendiri. Adapun tujuannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik, sehingga diketahui bahwa masalah kesehatan yang dihadapi itu terkait apa saja. Ya. Nah, kita tahu sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendrik L. Bloom, bahwa ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kesehatan itu. Nah, yang pertama adalah lingkungan, ya. Kemudian yang kedua adalah herediter atau keturunan, kemudian yang ketiga adalah perilaku, ya, dan keempat adalah pelayanan kesehatan. Jadi hal inilah yang terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Karena itu tentu terkait dengan pelayanan kesehatan ini. Karena ada 4 faktor tadi yang mempengaruhi kesehatan, maka salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan itu sendiri menjadi sebab dari masalah kesehatan yang dihadapi. Ya. Kemudian mempermudah dalam menentukan prioritas, ya, prioritas masalah kesehatan itu sendiri. Ya. Adapun tujuannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik tadi. Ya, jadi lebih khusus ya, apakah masalah kesehatan yang dihadapi ini terkait dengan lingkungan, apakah terkait dengan perilaku, apakah terkait dengan herediter, apakah terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian mempermudah penentuan prioritasnya, prioritas masalah tadi, terutama masalah kesehatan yang dihadapi. Ya. Analisis situasi ini dapat mengidentifikasi ya, kekuatan atau strengthen dan kelemahan, ya, weakness, ya, diri sendiri karena terkait dengan peluang dan ancaman atau threaten opportunity dan threaten act yang berasal dari luar yang diberikan pelayanan, ya, terutama hal ini terkait dengan pemberian pelayanan pada klien. Ya. Dengan demikian bahwa apapun yang dihadapi karena itu terkait dengan faktor kesehatan atau hal yang terkait dengan kesehatan, tentu harus dilihat bahwa sejauh mana kekuatan yang diberikan dalam memberikan pelayanan kesehatan, kemudian kelemahan apa saja yang dihadapi ketika akan memberikan pelayanan, kemudian apa saja yang menjadi peluang ketika akan memberikan pelayanan, dan ancaman apa sih yang akan timbul ya, ketika pelayanan kesehatan itu tidak diberikan secara baik. Ya. Kemudian jenis analisis situasi, yaitu analisis faktor internal, ya,
kondisi-kondisi internal yang ada di dalam organisasi pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi tangible, yaitu probabilitas, kemudian market share-nya, biaya produksinya, rencana pengembangan produk baru, kemudian dan intangible, ya, misalnya perilaku karyawan, keahlian manajemen dan budaya organisasi. Nah, jadi ini yang meliputi dua hal, yaitu tangible dan intangible, ya, yaitu probabilitas keuntungan yang diperoleh, ya, ketika pelayanan kesehatan itu diberikan secara lebih baik, ya. Harapannya adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan dan persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi itu mungkin saja ketika masalah atau yang terkait dengan masalah kesehatan tentunya, misalnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat semakin baik, ya, derajat kesehatan masyarakat diharapkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan pelayanan-pelayanan kesehatan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan, ya. Kemudian market share, yaitu kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pemberian pelayanan, ya. Nah, ini penting ditentukan apakah itu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, suku bangsa dan sebagainya yang terkait dengan sasaran pelayanan kesehatan atau masyarakat secara umum yang ingin mendapatkan pelayanan, karena ada mungkin bentuk-bentuk lain pelayanan kesehatan yang diberikan oleh organisasi yang lain. Termasuk juga dalam biaya produksi. Nah, dalam hal ini adalah biaya dalam hal memberikan pelayanan kesehatan harus kompetitif, sehingga tidak hanya mahal tetapi juga berkualitas. Tidak hanya murah tetapi juga berkualitas. Intinya bahwa bukan dari sisi biaya yang dikeluarkan tetapi keseimbangan antara proporsionalitas, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, ya, sehingga biaya produksi atau biaya pemberian pelayanan juga diharapkan lebih murah, ya. Kemudian rencana pengembangan produk baru, yaitu misalnya tidak hanya berorientasi bahwa pelayanan kesehatan selama ini dengan paradigma sakit, yaitu di mana pelayanan kesehatan lebih berorientasi kepada kuratif dan rehabilitatif. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Di samping faktor tadi, faktor tangible, juga faktor intangible, yaitu misalnya kesiapan atau perilaku karyawan, perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang terkait dengan keramahan, ya, kemampuan dalam bekerja, keahlian, atau profesional di dalam bidang kesehatan tertentu yang memberikan kemungkinan karyawan itu menjadi profesional atau tenaga kesehatan menjadi lebih profesional, ya. Kemudian keahlian manajemen tidak hanya terkait dengan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi juga yang penting adalah terkait dengan keahlian manajemen, yaitu kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, dengan orang lain, menentukan waktu, kemudian sasaran dan sebagainya yang terkait dengan keahlian manajemen. Kemudian budaya organisasi, yaitu budaya kerja. Pentingnya menciptakan budaya organisasi ini melalui etos kerja organisasi. Kemudian faktor eksternal yang berada di luar organisasi, ya. Ya, yang berada di luar organisasi seperti pesaing, ya, atau pihak luar yang memberikan pelayanan yang sama, ya. Kemudian karakteristik dari konsumen, pengguna, ya, klien, ya, dalam hal ini dalam mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, ya, karakteristik apakah dilihat dari jenis kelaminnya, suku bangsanya, kelompok umurnya, ya, kemudian latar belakang pendidikannya. Ini yang terkait dengan karakteristik konsumen termasuk pendapatannya. Kemudian perilaku konsumen, ya. Kemudian mereka memilih pelayanan kesehatan yang dianggap lebih memberikan keuntungan, ya. Atau katakanlah bahwa apa yang mereka dapatkan dapat memberikan dampak kesehatan pada mereka yang lebih baiknya. Kemudian selera, ya.
selera konsumen dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian peraturan pemerintah yang terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh klien. Kemudian aspek analisis situasi, menurut Heilblum ada 5 aspek yang penting dari analisis situasi. Yang pertama adalah terkait dengan analisis derajat kesehatan, yaitu masalah kesehatan itu sendiri. Ya. Yang terkait, misalnya kalau kita lihat bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan analisis derajat kesehatan. Yang pertama misalnya gizi masyarakat. Gizi masyarakat ini ya bahwa semakin baik harapannya adalah pemenuhan akan gizi itu lebih baik. Kemudian dilihat dari AKI-AKB ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya. Nah, misalnya angka kematian bayi ibu dan itu lebih rendah ya. Kemudian persoalan morbiditas ya, angka kesakitan, kemudian angka kematian ya, kemudian angka kelahiran ya. Nah, ini terkait dengan analisis derajat kesehatan masyarakat. Kemudian UHH, usia harapan hidup ya. Nah, ini terkait juga pada masalah kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu analisis perilaku kesehatan ya. Misalnya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, kemudian bahwa masyarakat ini berupaya dengan pengetahuannya bagaimana mereka untuk dapat berperilaku ya, terhadap perusahaan-perusahaan kesehatan berdasarkan pada pengetahuan. Kemudian sehingga dapat mengubah sikapnya, ya, attitude-nya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka mengubah tindakannya atau action dari pengetahuan terhadap informasi yang didapatkan melalui proses pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah analisis lingkungan kesehatan yang mempengaruhi, ya, baik itu lingkungan di rumah, kemudian tempat kerja, kemudian di masyarakat. Ya, ini yang terkait dengan lingkungan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah analisis faktor herediter dan kependudukan. Ya. Nah, pada kelompok-kelompok penyakit yang berdasarkan pada penyakit herediter, misalnya seperti diabetes mellitus, ya, kemudian asma, ya, penyakit yang berdasarkan atas dasar pada keturunan dan kependudukan, jumlah usia produktif, jumlah kesehatan masyarakat, atau katakanlah tingkat derajat kesehatan masyarakat pada usia atau kelompok tertentu. Kemudian yang kelima adalah analisis program pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya upaya program promotifnya apa saja yang dilakukan dan kegiatannya, jenis kegiatan termasuk kelompok sasarannya, promotif dan preventif, kemudian upaya kuratif, apa saja yang dilakukan terhadap pelayanan kesehatan, jenis penyakit kunjungan masyarakat, kemudian program rehabilitatif. Kemudian penggunaan pendekatan sistem dalam analisis situasi ini sangat penting karena ini terkait dengan analisis input, ya, input, proses, output yang ada di Fasyankes, ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Tentu ketika di Fasyankes itu terdiri dari apa saja fasilitas kesehatan yang dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan termasuk di dalamnya sumber daya manusia kesehatan yang dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan ini dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian outputnya adalah berupa hasil atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian analisis output, ya, upaya kesehatan yang bersifat statis, yang tetap, yang rutin, yang diberikan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat pada upaya kuratif, ya, biasanya kan pasien datang langsung diberikan pelayanan, baik yang pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Ya.
dengan menggambarkan target pencapaian program kesehatan dalam imunisasi bayi misalnya. Kita lihat berapa target yang dicapai ya. Kemudian imunisasi pada bayi dan balita yang bersifat dinamis menggambarkan hasil dalam persentase berapa target yang sudah dicapai dan berapa yang belum terpenuhi dari pemberian program imunisasi pada balita. Kemudian analisis peran serta masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam persoalan kesehatan ya. Misalnya ada kader kesehatan, ada UKS ya di sekolah. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang berperan ya dalam hal ini dalam upaya memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian analisis kebijakan pembangunan kesehatan, orientasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesehatan ya, dan dalam berupaya mengeliminasi ya, berbagai persoalan, misalnya kawasan bebas rokok atau kawasan tanpa rokok. Itu merupakan kebijakan yang dibuat pada misalnya di institusi pelayanan kesehatan, di institusi pendidikan. Nah, ini bisa dilakukan atau di tempat-tempat umum bahwa dibuat kebijakan yang terkait dengan pembatasan ya merokok karena itu berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan sumber data analisis situasi, yaitu indikator kesehatan dapat digambarkan dalam bentuk indikator dampak atau impact yang berupa indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu peningkatan tadi angka morbiditas, kemudian UHH, usia harapan hidupnya, kemudian AKI-AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, ya. Kemudian gizi, ya. Gizi masyarakat ya yang kemudian morbiditas angka kesakitan ini yang dilihat dari indikator derajat kesehatan masyarakat. Kemudian indikator output atau keluaran dari hasil organisasi outcome ya yang diberikan ya sehingga pelayanan kesehatan itu menurunkan kasus yang terkait dengan derajat kesehatan masyarakat ya. Kemudian indikator input yang memberikan masukan misalnya kalau kita lihat tentu yang terkait dengan sumber daya manusia kesehatan ya yang ada dalam memberikan pelayanan. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian indikator ya. Nah, misalnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan ya. Kesediaan sumber daya manusia kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini yang terkait dengan input dari sistem dalam dalam program ya, analisis sistem dalam analisis situasi ini. Kemudian ada beberapa data informasi yang digunakan yaitu karakter dan besarnya populasi ya. Misalnya kalau kita lihat pada karakter atau umur besar populasi pada usia produktif misalnya atau pasangan usia subur ya. Kemudian status dan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat pada saat ini ya. Misalnya tadi kita lihat berapa morbiditasnya ya, angka kesakitannya berapa, kemudian usia harapan hidupnya, kecukupan gizinya, AKI-AKB-nya, angka kematian ibu dan kematian bayi ya. Nah, semakin baik maka status atau masalah kesehatan itu akan semakin baik. Karena itu akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kemudian sumber daya manusia yang ada berdasarkan pada tingkat pendidikan, misalnya kita lihat kesehatan, kemudian umur, jenis kelamin, nah, itu dapat menggambarkan ya informasi yang terkait dengan analisis situasi. Ya. Kemudian sumber daya fisik dan organisasi, misalnya berkaitan dengan jumlah fasiankes yang ada di suatu wilayah tertentu. Ya. Nah, sehingga ini akan memberikan dukungan ya, bagi tersedianya pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian sumber daya keuangan yang digunakan dalam anggaran, misalnya anggaran puskesmas ya, yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ketika memberikan pelayanan, maka disitulah berapa sumber daya keuangan yang harus dikeluarkan, kemudian dampaknya pendapatan pelayanan kesehatan yang diperoleh dari puskesmas itu sendiri dan biaya yang dikeluarkan dari puskesmas untuk pembiayaan pelayanan kesehatan.
Kemudian data statistik kesehatan yang dikumpulkan setiap tahun, berapa angka morbiditas pada usia atau kelompok mana pada penyakit atau masalah kesehatan yang 10 besar itu apa saja, kemudian kelompok penyakit tidak menular, penyakit menular misalnya, berkaitan dengan data statistik kesehatan termasuk kesediaan sarana prasarana dalam mendukung upaya kesehatan. Kemudian karakter dan besaran populasi dilihat dari distribusi umur dan jenis kelamin. Misalnya dari umur mana yang paling dominan. Kemudian jenis kelamin, ya, laki-laki perempuan. Kemudian distribusi menurut geografis, daerah-daerah mana yang berpotensi ya menghadapi masalah kesehatan ini. Sehingga itu dapat dijadikan sebagai target ya, target atau program kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang berpotensi berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Kemudian transportasi dan pola komunikasi, ya, hubungan antara pelayanan kesehatan dan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Termasuk juga sekarang kalau kita lihat pola komunikasi, misalnya pendaftaran atau pemberian pelayanan kesehatan, itu bisa saja diberikan secara online kepada masyarakat. Misalnya dalam rangka untuk memberikan pelayanan promotif preventif. Misalnya dalam memberikan edukasi masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Kemudian status pendidikan masyarakat tadi, misalnya pada kelompok atau tingkat pendidikan mana yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian status sosial ekonomi, pendapatan, ya, income pekerjaan, ini juga akan mempengaruhi di dalam perusahaan-perusahaan kesehatan. Kemudian cakupan asuransi ya kesehatan yang di-cover, baik itu yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Dan terima kasih atas partisipasinya menonton atau mendengar materi ini. Semoga ini memberikan manfaat kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.